Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andin. Waalaikumsalam Pak Norman. Pak Apa Norman kabar? maaf nih mengganggu. Tidak, Bu. Kebetulan sedang santai ini, makanya Heeh. baru bisa merespon kemarin Bu Andin katanya ingin Bu. sesuatu yang ingin disampaikan. Nih, apa kabar nih, Bu Andin? Kedengarannya suaranya lagi serak. Ya Pak, jadi hari Senin itu saya tidak sekolah karena sakit. Pas Oh, Selasa masuk kirain teh udah sembuh, nambah sakit lagi. nambah sakit. Iya, ini terkait cuaca juga, Bu. Ini Betul, kurang bersahabat. Jaga kondisi, kemudian minum vitamin jangan lupa, Bu, multivitamin. Semoga lekas sembuh, Bu Andin ya. amin amin. Iya Ya Pak. nih, Bu Andin, pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya, di mana Bu Andin berperan sebagai coach dan Pak Denny berperan sebagai coachnya. Nah, pada kesempatan ini, mungkin di awal ini saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaiannya. Mungkin Bu Andin sudah melihat rubriknya. Ya Itu sudah Pak. ada pra untuk observasi dan juga ada pasca observasi. Nah, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan mungkin oleh Bu Andin terkait dengan rubrik penilaian. Jadi untuk persiapan nanti saya menjadi coach gitu Pak. Apa saja yang harus saya lakukan? Oh, untuk persiapan jadi coach ya, Bu Ya, Andin. Ini untuk persiapan coach itu kan kita kemarin sudah eh, mempelajari ya mengenai paradigmanya, kemudian prinsip coachnya, kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu, kemudian ada alur juga yang kita gunakan yaitu alur Tirta. Nah ini eh, dari tiga kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach, mana yang Bu Andin ingat? kalau saya sih, saya sudah melakukan dengan baik itu yang menghadirkan, Pikiran penuh penuh, mhm, ya yang dan mendengarkan present. aktif gitu. Kalau misalkan, saya bersama lawan bicara ya alhamdulillah gitu saya sudah mampu untuk, hadir secara penuh gitu menanggapi apa yang, orang bicarakan terhadap saya gitu. Oh, baik. Ada satu lagi, Bu, dari tadi dua yang Ibu sebutkan, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya ini untuk kompetensi seorang coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Iya. Ya, Oh iya Pak, betul ya ada ada pertanyaan tiga berbobot ya. kompetensi. Alhamdulillah Ibu sudah mengetahui dari ketiga kompetensi tersebut. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kemudian ada alurnya, Bu ya. Mungkin Ibu ingat alur Tirta, Bu ya? Ya, alur Oh, Tirta itu mulai dari tujuan, Bu ya. tujuan, ya Ya, identifikasi, kemudian R-nya rencana dan aksi sama aksi. tanggung jawab, Pak. Nah, alhamdulillah Ibu sudah tahu dan saya yakin lah Ibu sudah mempraktikkan alur Tirta ini. Kemudian dari alur Tirta ini dan kompetensi yang tadi Ibu sampaikan yang harus dimiliki oleh coach itu, kompetensi mana ini yang Ibu ingin kembangkan? Nah itu Pak, kemarin kan saat latihan, saya kok belum bisa yang mengajukan pertanyaan berbobot gitu lah Pak. Jadi Oh, saya ingin mengembangkan, kompetensi tersebut gitu. Jadi Om, biar percakapannya nggak garing gitu lah Pak. iya, iya betul betul. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu ya, yang Ibu ingin kembangkan ini. Kemudian eh, dari pertanyaan berbobot ini apa yang Ibu sulitnya itu di mananya, Bu? Kemarin itu saya sudah, latihan itu kayaknya saya sulit di mengidentifikasi masalah gitu Pak. Oh, mengidentifikasi masalah. Mhm, Memang tidak mudah, Bu ya, untuk dapat mengidentifikasi masalah di mana kita dalam identifikasi masalah ini kan tidak boleh melabeli, tidak boleh menjudge betul. juga. Makanya harus hati-hati ketika kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada coach ini. Nah, eh, dari indikator yang Ibu ingin kembangkan atau kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, indikator ketercapaian tujuan nanti Ibu setelah melaksanakan proses coaching ini apa sih yang menjadi indikatornya? Jadi
Saya inginnya tuh nanti di akhir, Pak. Saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan yang sudah saya pelajari gitu. Ada kan beberapa ciri-ciri pertanyaan berbobot itu. Nah, saya ingin di praktek kali ini saya sudah bisa mencapai semuanya gitu, Bu. Oh, Pak, baik, baik, maafkan. baik. Jadi Ibu ingin di praktek kali ini lebih baik daripada kemarin di sesi Nah, latihan dan juga sesi praktik, Bu ya. Nah, iya, mudah-mudahan pada kesempatan ini Ibu bisa mempraktikkan itu. Nah, untuk selanjutnya nanti saya persilahkan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan coachnya Ibu dan coachnya Pak Denny. Baik, disilahkan kepada Ibu dan Pak Denny. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, aduh saya kaget tadi Bapak tiba-tiba nelpon katanya minta ketemu sore ini kita ketemu di Google Meet yuk. Kata saya teh, wah ini ada apa Pak Denny? Iya Bu, Tumben ini, hubungi saya. ini tidak mengganggu Ibu Bu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu Ibu ya. Ini saya memang ingin bertemu Ibu walaupun dalam mode maya gitu. Ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Ibu Bu. Siap Pak. Bapak ini tidak apa-apa ya saya rekam karena ini kebutuhan untuk latihan gitu. Jadi tapi Bapak tenang saja, tidak ada yang bocor lah nanti insya Allah yang tahu hanya Apa Bu? fasilitator dan pengamat saja. Tidak apa-apa kan Pak ya? Tidak apa-apa Bu. Siap. Mudah-mudahan bisa membantu sedikitnya meringankan beban Bapak. Nah, Iya. baik Pak. Tapi karena tadi kan kita baru bisa ketemu di dunia maya ini, coba kita tenangkan diri terlebih dahulu ya. Karena Iya, Bapak pun terlihat sangat lelah gitu. iya Bu. Lelah pikir. Seperti yang telah diajarkan, kita teknik stop dulu ya Pak ya. Iya. Coba kita pejamkan mata sebentar Pak. Iya. Sudah Pak. Nah, coba anggap atau misalkan hilangkan beban-beban yang ada di kepikiran Bapak, kita buang jauh-jauh pikiran negatif. Ya, tarik napas, tahan Pak, kemudian keluarkan. Kita ulang sampai 3 kali Pak, tahan, tarik napas, tahan, dan keluarkan. Ya, sekali lagi, tarik napas, tahan, keluarkan. Gimana Pak Denny? Sudah mulai tenang kah? Alhamdulillah Bu, aduh sedikit menenangkan saya Bu. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. alhamdulillah. Baik Pak Denny. Nah, tadi kan Pak Denny bilang kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Nah, Ya, Bu. kira-kira apa yang ingin dibicarakan oleh Pak Denny? Iya Bu, saya sekarang mendapat tugas menjadi ini Bu panitia melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila Bu. Nah, hanya saya ini masih belum yakin ya apakah saya bisa melaksanakan atau tidak nih Bu. Karena memang baru kali ini Bu saya akan melaksanakan kegiatan yang seperti ini. Belum berpengalaman atau belum pernah sama sekali melaksanakan kegiatan yang seperti ini Bu. Ini barangkali Ibu bisa memberikan ya menuntun saya untuk mencari formula yang harusnya seperti apa melaksanakan P5 ini Bu. Baik Pak. Jadi Pak Denny ingin mendapatkan sebuah formula atau Iya, kiat-kiat ya betul. agar bisa melaksanakan tugasnya sebagai apa tadi Pak penanggung jawab apa eh, penanggung Panitia, jawab iya, proyek iya. profil pelajar Pancasila ya Pak Panitia ya? Pancasila betul. Iya, baik. Nah, apa yang bisa sebentar Pak ya, mohon maaf saya sedikit batuk. Baik Pak, jadi misalkan di sekolah Bapak ini kan baru mengadakan proyek apa sih Iya, kurikulum betul. merdeka ya Pak ya. Betul, Nah, Bu. sejauh ini kira-kira setelah Bapak mengetahui Bapak sudah ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab tersebut, sekolah sudah melakukan
hal yang seperti apa dulu? Kegiatan-kegiatan di sekolah apakah, sudah sesuai dengan P5 belum, Pak, sebelumnya? Iya. Eee, saya belum yakin Bu, apakah sekolah sudah melaksanakan P5 sebelumnya atau tidak. Tapi kalau melihat apa, isi dari P5 itu Bu ya, yang misalnya tentang berkemerdekaan global, kemudian atau yang lainnya, sebetulnya ya sekolah sudah melaksanakan sebetulnya. Hanya kalau sekarang itu kan P5 itu ya, ada pembelajarannya Bu ya, kemudian nanti harus ada untuk eksposnya Bu, ekspos. Jadi harus menghasilkan karya, kemudian seperti dipamerankan gitu Bu. Nah, seperti itu. Nah, saya itu masih ragu, bentuknya itu harus seperti apa gitu Bu, untuk melaksanakan P5 ini itu Bu. Eee, agar ketika nanti melaksanakan itu saya bisa bisa yakinlah, bisa bisa sesuai dengan harapan dari pimpinan saya gitu Bu. Bisakah misalkan, Pak Denny memberikan gambaran nih dari skala 1 nih sampai 10, Iya. berada di mana kira-kira sekolah Pak Denny, dalam kegiatan P5 ini? Mungkin baru 6 Bu, kalau saya lihat. Kalau skala 1 sampai 10 itu baru 6 Bu. Iya, Mmm, baru 6, iya. baik. Nah, 6-nya Pak Denny itu bisa dijelaskan lebih rinci tidak? Sudah melaksanakan apa saja di kegiatan 6 ini? Iya, di, eee, di sekolah itu ada kegiatan pembiasaan Bu, Iya kegiatan pembiasaan, di hari Senin itu ada pembiasaan pengibaran bendera itu Bu ya, eee, itu upacara bendera Bu ya. Kemudian hari Selasanya ada kegiatan pembiasaan cinta tanah air, kemudian hari Rabunya ada pembiasaan Rabu Takwa, kemudian hari Kamisnya literasi, nah hari Jumatnya kegiatan Jumat, sehat gitu, Bu. Nah kegiatan-kegiatan itu ya sebetulnya mungkin eee, bisa dikatakan sudah melaksanakan profil pelajaran Pancasila itu ya. Karena profil pelajaran Pancasila itu kan, eee, yang pertama kan apa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Tuhan Maha yang Esa gitu ya, betul, Pak. kemudian berakhlak mulia, kemudian berkemerdekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Betul. Iya, yang apa, eee, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu bisa diwakil kegiatan Rabu Takwa misalnya, seperti itu. Betul, betul. Kemudian, gotong royong, di hari Jumat itu ada kegiatan Jumat bersih kan Bu, Jumat sehat, Oh, itu berarti kegiatannya yang membersihkan sekolah iya, gitu ya, Pak, ya? iya, itu di sana ada gotong royongnya katanya Bu ya. Nah itu mungkin seperti itu Bu, baru kegiatan-kegiatan yang, eee, kegiatannya itu sifatnya itu masih katakanlah spontanitas Bu, spontanitas, belum terencana dengan matang gitu, belum teradministrasikan gitu Bu. Sehingga itu saya nilai ya baru 6 itu Bu, kegiatannya ada tapi administrasinya belum ada gitu Bu, seperti itu. Nah, tadi kita kan bicaranya tentang sekolah gitu ya, Pak, Iya, posisi skala 1 sampai 10. Nah, tadi kan Bapak bilangnya, "Saya belum yakin gitu untuk menjadi seorang penanggung jawab." Nah, iya, iya. apa yang mendasari Bapak berpikir demikian gitu? Apa yang alasan Bapak Bapak dapat berpikir, "Oh, saya ini tidak mampu," gitu? Iya, tadi sudah saya sampaikan memang karena baru pertama kali ini Mhm. melaksanakan kegiatan yang seperti ini, kemudian juga ya, apa, di sekolah saya juga tempat saya bekerja, yang lain pun sama, belum ada yang berpengalaman seperti itu. Sehingga saya tidak bisa, apa, berdiskusi dengan rekan, harus seperti apa yang terbaiknya gitu, Bu. Nah, sehingga, saya menganggap, apa,
keyakinan untuk bisa melaksanakan itu masih kurang gitu, Bu. Baik baik. Iya. Sebelum, sebelum melangkah lebih jauh, kira-kira menurut Bapak, solusi apa yang misalkan bisa Bapak tawarkan misalkan, agar Bapak itu semakin siap gitu bersama rekan-rekan, di lingkungan Bapak, agar Bapak semakin siap agar bisa menjadi penanggung jawab tersebut? Iya. Kira-kira Ya, Bapak sudah menawarkan solusi seperti apa? kalau saya sebetulnya sudah membuat rencana-rencana, Bu, ya, rencana-rencana untuk melaksanakan P5 ini. Yang pertama, itu saya akan, mengumpulkan yang ditugaskan menjadi panitia, Bu, ya, akan memusyawarahkan harus seperti apa melaksanakan P5 ini. Yang kedua tentu saja membuat program, Bu, membuat program pelaksanaan P5 ini. Nah, yang ketiganya setelah membuat program, membuat skala prioritas, Bu, skala prioritas yang akan dilaksanakan itu apa saja gitu. Nah, dari sana baru nanti akan menyusun schedule atau, eee, rundown dari kegiatan tersebut, kegiatan P5 tersebut. Nah, dalam dari rencana itu, eee saya juga sudah membuat rencana rincinya, itu karena kami itu merencanakan kegiatan P5 ini sistem blok, Bu, ya. Jadi ada 2 minggu kegiatannya itu, yang minggu pertama itu kegiatan pembelajaran, kami itu akan mengambil temanya kewirausahaan, Bu, ya, dan itu ada pembelajaran tentang kewirausahaan, bagaimana menjadi wirausaha, kemudian bagaimana menjalankan usaha sampai kepada membuat produk yang bisa diunggulkan gitu. Itu selama 1 minggu. Kemudian selama 1 minggu ke depannya itu merencanakan untuk membuat produk yang bisa dijadikan, untuk bahan kegiatan wirausaha tadi itu, Bu. Nah, itu rencananya seperti itu, Bu. Rencana rencana yang ditawarkan Pak Denny itu sudah bagus kalau menurut saya, Pak. Kira-kira tadi kan Pak Denny sudah mau mulai itu minggu depan ya, Pak, ya? Oh, betul, Bu, iya. Ya. Nah, saya perkembangan untuk ke depan terlihat dan kira-kira kegiatan ini memakan waktu berapa minggu lagi, Pak? Kan mulainya baru minggu depan. Nah, kira-kira Iya, rencana ini, dapat terlihat, hasilnya itu dalam berapa minggu ke depan, Pak? iya. Untuk perkiraan waktu hasil hasil yang diharapkan mungkin nanti akan terlihat setelah melaksanakan musyawarah rapat panitia tadi mungkin, Bu, ya. Kalau Mmm, misalnya rundown-nya sudah tersusun, mungkin akan terlihat, eee, progresnya, Bu, ya. Hari ini apa yang bisa dilaksanakan, besoknya apa, kemudian besoknya apa lagi. Nah, tapi kalau misalnya, dalam benak saya itu, dalam rencana saya itu ya, eee 2 minggu dari sekarang itu sudah terlaksana kegiatan expo-nya, Bu. Jadi tadi kan 1 minggu untuk pembelajarannya, minggu depannya itu kegiatan expo atau kegiatan pamerannya. Dan itu kegiatan pamerannya itu rencananya adalah kegiatan berupa bazar, Bu. mmm, Iya. Jadi nanti temanya kewirausahaan, nanti subtemanya itu adalah bagaimana menjadi wirausahawan yang, bertanggung jawab, gitu. bagus, Pak. Iya, Kalau misalkan saya lihat kan dari kegiatan-kegiatan Bapak ini kan, eee, butuh seseorang gitu untuk membantu, bukan seseorang lagi, iya. mungkin ini tim gitu ya, Pak, ya. Iya, tim, Pak, Bu. Kira-kira, siapa saja yang Bapak akan libatkan untuk kegiatan tersebut? Ya, yang tentu saja kami panitia memohon dukungan dari pimpinan sekolah, Bu, dari kepala sekolah tentu saja, dari para wakil kepala sekolah, dan untuk pelaksanaan kegiatan ini terutama bantuan dari rekan sejawat, Bu, rekan sejawat. Nah, ini memang sudah ada yang berkenan ikut berkolaborasi, hanya mereka pun masih bingung, bagaimana melangkah gitu, Bu. Nah, Eee, ini saya ingin meyakinkan saja apakah langkah yang akan saya ambil tadi itu apakah, kira-kira
bisa apa, berjalan baik atau masih ada kekurangannya gitu, Bu? Kalau saya lihat ini kan, dari awal sebenarnya sekolah Bapak itu sudah memiliki, eee, modal, bukan modal, kalau misalkan dalam, dunia usaha itu kan sudah ada basic-nya gitu, sekolah Bapak sudah menerapkan P5 gitu. Tinggal mungkin selanjutnya apa nih yang harus dilaksanakan gitu. Jadi itu sudah awal yang bagus. Nah, kemudian Bapak tadi melaksanakan rencananya seperti mengumpulkan atau memusyawarahkan dengan rekan gitu, kemudian Iya iya, membuat program. Nah, ini kan dalam membuat program pasti ada diskusi gitu ya, yang saya betul lihat. betul, iya, Pasti Bu. ada diskusi dengan rekan-rekan sejawat misalkan, terus Mhm, misalkan dengan kepala sekolah dan KTK-KTK. Nah, yang ketiga membuat skala prioritas. Nah, untuk kegiatan seperti program kerja ini kan memang dibutuhkan waktu yang tidak, sebentar gitu ya, Pak, ya. iya Nah, betul, Bapak sudah kalau misalkan Bapak sudah membuat skala prioritas, berarti Bapak sudah mampu memprioritaskan mana yang, kegiatan urgen mana nih yang harus dilakukan terlebih iya iya, dulu. iya Nah, iya, kemudian Bapak sudah mau menyusun schedule. Nah, kalau menurut saya rencana-rencana yang sudah Bapak ajukan ini sudah hebat. Jadi, kalau saya mah ya berada di posisi Bapak, insya Allah Bapak itu, mampu untuk menanggung amanah atau menjalankan amanah yang sudah mhm, diberikan kepada Bapak sebagai penanggung jawab, iya gitu Pak, kalau iya, menurut saya. mudah-mudahan, Bu, seperti itu ya. Iya, Ini betul, yang disampaikan Ibu sungguh menguatkan saya nih, saya sedikit bertambah greget gitu ya, wawasan Pak. saya, Pak, ya, iya. Siap. Legitlah Nah, bener-bener gitu kalau misalkan Bapak sudah dapat dukungan nih dari saya, kira-kira dalam skala berapa ini, ujungnya, penerapan P5 ini di sekolah Bapak? Harus ya pede loh, Pak. ya Berapa nih? mudah-mudahan bisa 8,5 lah, Bu, lah. Siap, Iya 8,5 ya, berarti 8,5 ya. ukuran keberhasilannya kalau program ini insya Allah benar-benar, berhasil 8,5 di tangan Iya, gitu ya, Pak. Tinggal betul, 1,5 lagi mudah. menyempurnakan kalau sudah Iya ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, Pak, ya. iya, betul betul. Nah, komitmen Bapak nih kan misalkan, kita itu kadang ada fase naik turun gitu. Apa yang membuat Bapak bisa memegang teguh komitmen, untuk menjadi seorang yang dipercayai menanggung, program ini gitu, program P5 ini? Iya, eee, saya akan ini, akan berusaha untuk tadi meyakinkan diri sendiri, kemudian meyakinkan teman, kemudian juga, bisa mempertanggungjawabkan kepada pimpinan. Jadi komitmen saya itu, ya saya berusaha, mengambil lah, bukan mengambil ya, eee, menye mem menunjukkan menunjukkan tadi kepercayaan dari kepala sekolah dan kepercayaan dari teman-teman untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu. Itu komitmen saya mungkin tuh, Bro. Siap, luar biasa Pak Denny. Nah, kira-kira kapan lagi nih kita, coaching kembali, ketemu lagi, setelah kegiatan Pak Denny yang Iya, sudah berjibu nih, sudah mhm, untuk melihat kalau perkembangan sejauh mana? kalau misalnya saya mumet lagi akan kembali menghubungi Ibu lah, Bu, ya. Mohon Ya, maaf nih. apalagi kalau misalkan nanti pagelarannya ada kuliner-kuliner ya, Pak, ya. Ah, iya Coba gitu. tolong dihubungi Ada, Bu, saya ada, gitu. Bu, selalu ada. Ada Siap. tata boganya. Baik, saya doakan ya semoga Pak Iya, Denny, bisa menyelesaikan rencana-rencana yang telah Pak Denny buat, terima kemudian kasih, menjaga Bu, ya. komitmen sehingga, skala yang tadi Pak Denny prioritaskan 8,5 insya Allah bisa tercapai. Amin amin, Bu, amin. Terima kasih, Bu, ya, Ya, atas ini, arahannya, bantuannya. siap Pak Denny, jangan sungkan-sungkan. Iya, Pak makasih, Bu. Denny, sudah selesai kan ya? Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa ini Bu Andin dan Pak Mas iya, Denny juga SD. ini sangat luar biasa ini ya melakukan proses coaching ini. eh, tapi sebelum saya nanti menyampaikan apa yang menjadi catatan saya, Bu Andin, Iya, menurut Bu Andin, tadi kan yang menjadi kesulitan atau tujuan nah, Bu Andin melakukan proses coaching ini bagaimana membuat sebuah pertanyaan berbobot ya Bu iya. Andin. Nah, setelah melakukan proses coaching ini, menurut Bu Andin ini, apakah masih merasa kesulitan atau sudah tercerahkan atau oh ternyata pertanyaan berbobot itu seperti ini. Bagaimana menurut Bu Andin ini? Kalau saya sedikit masih emang lebih lebih baik dari minggu yang lalu. Kalau Ya, minggu yang lalu kan, eee,
apa ya, Pak, saya masih nol gitu ya, Ya, skala saya masih di nol karena eh, belum tahu ini, kemudian ada sesi latihan itu sudah naiklah ke 4 gitu. ya, Dan sekarang saya pikir saya sudah naik lagi karena, saya membahas materi yang sebenarnya saya juga tidak tahu gitu ya, Pak, ya, iya, gitu. iya, Tapi ya alhamdulillah di sini, eee, saya sudah bagusnya gini, Pak, kan kemarin saya dapat, membaca-baca juga ya, artikel, oh ternyata coach itu 20% bicara gitu, coach ya, ya, 80% gitu. Nah ini, alhamdulillah saya sudah mampu mengerem diri untuk tidak banyak bicara, ya, itu luar biasa juga. ya, Kemudian tadi, Pak, sebenarnya saya masih belum karena ada satu kata yang saya ucapkan gitu, yang "kenapa?" Itu. ya, Bahkan dalam pertanyaan berbobot tidak boleh ada mengapa gitu, Kak. ya, Gitu. betul, Itu mungkin, iya. Pak. Luar biasa Bu Andin. Iya, Sangat Bu Andin sadari apa yang menjadi kelebihan atau peningkatan. Kemudian tadi ada kekurangannya apa, sangat Bu Andin sadari, itu luar biasa. Kesadaran penuh dari Bu Andin. Nah, ini yang menjadi catatan saya selama Bu Andin melaksanakan proses coaching kepada Pak Denny sebagai coachnya. Tadi kalau saya melihat tirtanya sudah dapat semua, dari mulai tujuan umum, kemudian identifikasi, termasuk rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ini sudah Bu Andin laksanakan semua. Nah, kemudian kompetensi yang Bu Andin harus miliki sebagai coach itu, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Bahkan pertanyaan berbobot ini Bu Andin yang menjadi kesulitan Bu Andin ini. Ini sudah terpenuhi, alhamdulillah. Dari mulai mendengarkan aktif, bagaimana Bu Andin berfokus kepada Pak Denny sebagai coachnya. Din di sini mendengarkan juga dengan aktif, kemudian tidak ada jeda antara percakapan sebagai coach dan coachnya juga. Jadi sungguh luar biasa. Nah, di sini ada sedikit yang ingin saya tambahkan di identifikasi Bu Andin. Bagaimana tadi Pak Denny sangat memaparkan, sangat luar biasa iya, bagaimana memaparkan apa yang Bu Andin tanyakan dalam alur identifikasi ini. Nah, Bu Andin menanyakan tentang kelemahan di sekolah Pak Denny itu, kenapa Pak Denny ragu untuk menjadi penanggung jawab P5 gitu. Nah, di sini tapi Bu Andin, masukan dari saya ini, bagusnya Bu Andin menanyakan kekuatannya juga. Apa yang menjadi kekuatan dari sekolah Pak Denny untuk bisa melaksanakan P5 ini. Sehingga nanti ketika ada kelemahan, kemudian ada kekuatannya, itu rencana aksi yang dibuat oleh Pak Denny itu, wah seperti ini tadi sudah dijelaskan rencana aksinya seperti apa. Hanya untuk sampai kepada rencana itu ada analisis kekuatan dan kelemahan dulu, kelemahannya juga. Itu mungkin tambahan dari saya, Bu Andin dan Pak siap, Denny. Pak. Terima Siap, Pak. kasih Terima sudah kasih. sangat luar biasa. Kedepannya Bu Andin nih eh, masih merasa tidak bahwa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini masih perlu ditingkatkan, atau dua kompetensi lainnya juga Bu Andin merasa bahwa ini saya harus ditingkatkan nih. Apa nih yang harus ditingkatkan atau lebih dikembangkan lagi Bu Andin? Kalau saya inginnya meningkatkan keseluruhan lagi, Pak. Jadi, Ya, eee, saya tidak ingin berpuas diri gitu. ya, Oh sekarang, misalkan tadi Pak Norman sudah, membeberkan misalkan keunggulan saya gitu ya. Nah, tapi saya tidak akan berpuas diri. Mudah-mudahan, semakin sering berlatih gitu ya, Pak, betul, betul, nanti yang ketiga kompetensi itu akan terus meningkat gitu ya, Pak. betul, Saya harapkan itu. Yang ketiga-tiganya oke, saya akan tingkatkan lagi gitu. betul. Iya, karena memang dalam teori atau dalam konsep dari modul 2.3 ini, bagaimana kita bisa mengembangkan rekan kita itu agar pembelajaran itu bisa betul-betul berpihak pada murid. Itu Siap, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Andin, terima kasih Pak Denny. baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya
Ya, langsung aja Pak, Bang, bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih, ada apa? Ya, ini Bu, saya hari ini akan melaksanakan coaching Bu ya. Tapi saya nih masih apa, mungkin perlu masukan lah dari Ibu bagaimana melaksanakan coaching yang baik gitu Bu, agar coaching yang saya laksanakan bisa berhasil gitu Bu. Jadi tujuan Pak Denny itu untuk bisa melaksanakan coaching dengan baik gitu ya Pak ya, karena Betul, Bapak betul sekarang Bu. berperan sebagai seorang coach gitu ya. Coach, iya betul Bu. Iya. Coba misalkan bisa Bapak lebih jelaskan secara rinci lagi gitu. Kemarin kan kita sudah mengikuti mengikuti pembelajaran 2.3 ini gitu. Iya, Kira-kira menurut Bapak apa saja yang misalkan dibutuhkan untuk menjadi untuk percakapan coaching ini berjalan dengan baik? iya. Ya dari segi prinsip mungkin Bu, saya sudah mempelajari bahwa seorang coach itu harus hadir penuh Bu ketika melaksanakan coaching Bu ya. Kemudian harus bisa mendengarkan aktif dan harus bisa juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, untuk kehadiran penuh saya akan berusaha menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach saya mungkin nanti. Kemudian juga ketika mendengarkan aktif, nah saya juga akan berusaha menanyakan, bukan menanyakan Bu ya, menyampaikan kepada coach saya itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan kompetensi di coaching yang dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, saya juga akan berusaha untuk menyampaikan pertanyaan yang benar-benar bisa memberdayakan coach saya gitu. Itu mungkin Bu. Dari tiga kompetensi yang barusan oleh Bapak dijelaskan seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, adakah kompetensi yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi gitu dari ketiga itu? Ya dari ketiga tadi untuk yang pertama dan kedua mungkin itu bisalah saya kuasai mungkin Bu ya, kalau dikatakan dia kuasai itu presensi dan mendengarkan aktif. Untuk pertanyaan berbobot ini Bu, nah mungkin saya itu harus bisa menangkap apa yang disampaikan oleh coach. Nah, ketika menangkap itu kadang-kadang saya ini ragu nih Bu, apakah pertanyaan yang akan saya ajukan itu tidak bisa menggali potensi dari coach atau tidak gitu. Nah, itu yang mungkin harus dikembangkan di diri saya tuh Bu, membuat pertanyaan berbobot itu Bu. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu berarti Bapak ingin lebih mengembangkan lagi kemampuan Bapak dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, Betul. indikator Bapak sudah menguasai kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa? Saya mungkin akan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh coach Bu. Itu mungkin, tapi nah itu tadi. Nah, pemahaman saya itu saya khawatir pemahaman saya itu justru ketika menyampaikan pertanyaan sesungguhnya tidak diharapkan pertanyaan itu oleh coach yang sedang saya coaching tadi Bu itu. Saya khawatirnya seperti itu Bu. Nah, jadi sebaiknya pertanyaan yang berbobot itu agar bisa menggali potensi coach itu harus seperti apa gitu Bu. Nah itu mungkin kata kuncinya apa gitu Bu, agar pertanyaan yang saya ajukan itu benar-benar sebuah pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Baik Pak, kemarin kan kita sudah melaksanakan yang bersama instruktur gitu ya Pak ya. Iya. Nah, dalam mengajukan pertanyaan terkadang kita gemes gitu, mungkin coach juga gemes gitu. Ini kita maunya ke sini tapi ke sana gitu, mungkin Nah di itu Bu, pangkolan Bapak seperti itu gitu ya. khawatirnya seperti itu Bu, iya. Betul. Nah, tapi kan Bapak sendiri sudah mampu mengukur gitu, sejauh mana saya dapat melaksanakan atau mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, karena kemarin Bapak sudah mengikuti latihan bukan ya?
Iya iya, Bu. Nah dari latihan-latihan tersebut, eee, mungkin sedikitnya bisa membantu gitu rencana Bapak agar bisa mengajukan pertanyaan berbobot ini seperti apa gitu. Nah, Iya iya. kira-kira bagian mana yang masih, ragu gitu menurut Bapak, eee, "Aduh saya ini ragunya di sebelah mana?" Gitu, Iya sampai, "Apakah pertanyaan saya berbobot atau tidak ya?" iya. Gitu. Nah, itu yang saya ragu itu ketika harus menggali identifikasi, Bu. Betul. Nah, kalau saya berhasil mengidentifikasi apa permasalahannya atau apa ya kendala yang dihadapi oleh coach, sesungguhnya untuk yang selanjutnya tuh mungkin bisa lebih lancar, Bu, ya, untuk rencana aksi dan tanggung jawab mungkin lebih lancar. Jadi yang Baik menjadi pokok itu mungkin identifikasi, Bu, tuh. baik. Nah, selama ini yang setelah kemarin latihan, Bapak sudah melakukannya seperti apa gitu? Ketika melaksanakan identifikasi, kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan Bapak yang sudah Bapak ajukan kepada coach itu seperti apa? Bisa Bapak jelaskan? Nah, pertanyaan yang saya ajukan itu, kalau yang saya buat itu mengulang, Bu, mengulang Mmm, apa yang disampaikan oleh coach. Misalnya ia mengungkapkan masalah A, ya saya kejar A gitu. Saya kejar A itu ditanyakan lagi seperti itu. Apakah itu bisa seperti itu tuh, Bu? Atau ih, bagaimana tuh, Bu? iya itu Pak, karena kan salah satu ciri, pertanyaan berbobot itu mengulang pertanyaan gitu. Nah, Mmm, Bapak sudah melaksanakan hal tersebut berarti sudah bagus Pak, tinggal sekarang mungkin mengembangkan ke ciri-ciri yang lainnya gitu yang, mungkin, kan ada beberapa indikator yang membuat sebuah pertanyaan itu menjadi berbobot gitu. Nah, Bapak sudah melaksanakan satu itu menurut saya itu luar biasa gitu, mhm. tinggal, Oh, iya. langkah-langkah selanjutnya. Ya mungkin mungkin yang saya akan kejar itu sementara itu, Bu, ya. Saya akan mengulang apa yang disampaikan oleh coach menjadi sebuah pertanyaan itu, Bu. Siap, Pak. Itu luar biasa sudah bagus, Pak. Mudah-mudahan acara, kegiatan coaching-nya berjalan dengan lancar ya, Pak, ya. Amin amin, Bu. Baik, Terima kasih silahkan untuk Pak penguatannya, mau Bu, ya. Terima ya, kasih nih. mau Saya lanjut sekarang, ini Pak? iya. Ya baik. Ditutup dulu ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Norman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kondisi sehat, Pak. Bagaimana nih Alhamdulillah. dengan Pak Denny? Alhamdulillah, Pak, saya juga kebetulan nih sedang dalam keadaan fit, Pak, ya, alhamdulillah. Berkat Alhamdulillah. doa dari semua nih. Amin, Ini Pak amin. Norman nih, tadi Pak Norman nelpon saya nih katanya ingin bertemu nih, Pak, ya. Ini Betul, kira-kira ada betul, apa nih, Pak. Pak, ya? Iya, satu tadi eh, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak ini. Tadi siang itu saya mengajar di kelas 6, Pak. Oh, Nah, gitu, Pak. kemudian satu sebetulnya sudah mengidentifikasi permasalahan ini sudah dari beberapa minggu yang lalu. Nah, kebetulan tadi terjadi lagi sebuah permasalahan di siswa saya. Ini Mhm, ada salah seorang siswa saya yang bernama Akso ini, Pak, ya. Ini emosinya itu selalu meledak-ledak, Pak. Jadi selalu kalau misalnya tersenggol oleh temennya ataupun tersinggung oleh temannya itu inginnya itu berantem terus, Pak, sampai gitu. tidak bisa dipisahkan. Nah, saya ingin eh, berkonsultasi termasuk ingin mencari solusi pada kesempatan ini dengan Bapak. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi anak seperti ini? Sudah sulit sekali untuk diberitahu, Pak, gitu. Mmm, kalau boleh bertanya nih, Pak, sebetulnya Bapak ini mengharapkan apa dari anak tersebut, Pak? Apa yang Bapak harapkan dari anak tersebut, Pak? Kalau yang saya harapkan itu ya anak tersebut sama dengan anak-anak yang lain, bisa menghargai, kemudian ya memiliki karakter yang baik, Pak, terutama Mhm, terhadap teman-temannya gitu kan. Kalau misalnya dalam sebuah permainan itu, kalau saya mengajar PJOK kan, Pak, jadi ya. kadang sedang bermain sepak bola, kemudian apa tersenggol atau tertackle oleh temannya, itu langsung marah, langsung mukul itu, Pak, temannya. Jadi harapan saya itu anak tersebut bisa menghargai
temennya gitu Pak, bisa menghargai orang lain dan memiliki sifat pemaaf juga Pak. Itu Betul harapan Pak, saya. ya. Bagus Pak. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak mengharapkan anak itu bisa punya sifat baik seperti tadi Pak ya. Ya, Nah, sebetulnya di diri anak itu menurut Bapak nih Pak, adakah potensi yang seperti itu? Ada tidak Pak pada diri anak itu Pak? baik. Kalau misalnya saya lihat Pak, dari postur tubuhnya itu atletis lah Pak ya. Jadi Oke oke. dia memiliki kelebihan bahwa postur tubuhnya bagus, tinggi gitu. Dan energi yang dia miliki itu berlebih gitu Pak. Ya Jadi ya ya. sisi kelebihannya itu. Ya kekurangannya ya itu tadi, tidak bisa menahan emosi itu Pak kekurangannya. Berarti ini Pak sebetulnya anak tersebut, punya sebetulnya karakter baiknya ada Pak, iya. Betul, Karakter iya. baiknya ada, hanya memang, mungkin ketika di apa, di dalam kehidupan yang real di kelas Pak, atau di sekolah itu, anak tersebut mungkin Pak ya, mungkin, Ya, dia punya energi yang lebih tadi kata Bapak Pak ya. betul, Nah, ya. mungkin nanti harus ini Pak yang menurut Bapak, energi tersebut apakah harus, eee, diapakan gitu Pak, Kalau energi agar bisa mengubah anak tadi tidak menyalurkan, energi tadi ke arah yang salah gitu Pak. Nah, ya, harus diapakan tuh Pak? kalau dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, tapi ini yang lebih parah Pak. Biasanya anak-anak sebelumnya itu ketika melakukan hal seperti itu mudah untuk dikendalikan dan Mmm, dirubahnya itu sangat mudah. Tapi kalau ini saya lihat energinya itu sangat berlebih gitu. Nah, biasanya hal-hal yang saya lakukan sebelumnya itu biasanya saya menanyakan kepada orang tuanya bagaimana kondisi anak tersebut di rumah. oh, Kemudian saya juga mengobrol dengan anak tersebut sebelumnya, kemudian saya bertanya kepada orang tuanya, dan biasanya saya salurkan juga, saya arahkan supaya anak tersebut ikut ke dalam ekstrakurikuler bela diri atau misalnya atletik juga gitu yang memang bisa menyalurkan kelebihan energinya itu ke hal-hal yang positif, Pak. oh iya. Oh itu bagus Pak, jadi Bapak sudah melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki perilaku anak tadi Pak ya, Ya, dengan menghubungi orang tua, kemudian merencanakan, menyalurkan energinya kepada, kegiatan lain Pak ya, ya, seperti itu. Itu menurut saya sudah menjadi langkah kegiatan untuk mengubah perilaku mungkin Pak ya. ya. Ada langkah lain mungkin yang yang akan Bapak lakukan selain langkah itu Pak, untuk mengubah Selain selain langkah itu biasanya anak tersebut saya perhatikan sangat ekstra, Pak. Bahkan saya perilaku? berkoordinasi juga dengan guru karena kalau misalnya memang tidak ada laporan atau memang pemukulannya tidak terjadi kepada organ-organ vital, biasanya saya berkoordinasi ini dengan ibu wali kelas atau bapak wali kelas dan juga guru agamanya supaya bisa diberitahu dari berbagai aspek Pak, baik dari PJOK-nya, dari Iya, guru kelasnya, termasuk dari guru agamanya juga. Biasanya itu Pak yang saya lakukan. oh, iya iya, Pak. Jadi selain kepada orang tua juga kepada rekan sejawat, Pak, Rekan ya? sejawat, ya Rekan Pak. sejawat untuk sama-sama, berusaha untuk mengubah perilaku tersebut. Nah, dari rencana-rencana itu, Pak, ya, kira-kira Bapak nih, langkah yang strategis apa nih, yang Bapak akan ambil, yang sekiranya akan lebih efektif untuk mengubah perilaku anak tersebut nih, Pak? Langkah yang akan saya ambil nih Pak, yang pertama itu saya ingin ngajak ngobrol dengan anak tersebut, tapi secara empat mata gitu Pak. Jadi Oh, saya gitu ya? memiliki ruangan yang khusus untuk konseling masalah-masalah siswa. Mmm, Jadi saya ingin tahu bagaimana kondisi siswa sehingga siswa tersebut atau AKSO ini tidak melakukan hal-hal yang eh, melanggar seperti itu. mhm. Keduanya, saya ingin menghubungi orang tua, apakah nanti mungkin saya yang ke rumahnya atau orang tua yang ke sekolah. Saya Mhm. ingin mengetahui, Pak, latar belakang anak tersebut. Oh, Apakah iya anak tersebut juga di rumah melakukan hal yang sama terhadap adik atau kakaknya, atau bahkan orang tuanya, gitu, atau tetangganya.
itu faktor apa sih yang bisa menyebabkan anak tersebut Mhm. melakukan hal seperti itu. Sehingga dari data yang diperoleh baik dari anak maupun dari orang tua, saya nanti ke depannya bisa mengambil kesimpulan langkah apa atau strategi-strategi apa yang bisa saya lakukan untuk menangani atau mengendalikan emosi dari anak tersebut. Itu mungkin Pak langkah strategis yang akan saya Wah, lakukan. wah, sudah sangat bagus tuh, Bu. Bapak, langkah-langkah yang akan dilakukan itu dari berbagai segi, Pak, ya, dari segi anak, kemudian dari orang tua, tadi di depan dikatakan dengan rekan sejawat. Nah, itu sudah menurut saya sudah sangat bagus, Pak. Menurut saya nanti, keberhasilannya itu mungkin mungkin sangat besar, Pak, ya, untuk bisa mengubah perilaku anak, Pak, ya. Iya, Pak. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak, kalau misalnya langkah itu sudah dilaksanakan, Pak, ya. Nah, kira-kira Bapak nih, ke depannya nih rencana, Pak, rencananya Bapak akan membuat komitmen seperti apa nih, Pak, untuk apabila rencana tersebut terlaksana nih, Pak? Baik, untuk kedepannya saya akan berkomitmen Pak terhadap rencana yang awal saya akan lakukan, yaitu bertemu dengan anaknya atau mengajak ngobrol anaknya secara empat mata, kemudian bertemu dengan orang tuanya. Nah, setelah itu dilakukan, saya akan berkomitmen untuk memonitoring terus anak tersebut Oh, secara iya. khusus mungkin Pak, karena di antara 350 siswa di sekolah saya, hanya ini yang memang memiliki perilaku seperti itu. Makanya Iya, iya. ini memerlukan komitmen dari saya termasuk rekan-rekan juga untuk bisa memonitor, bahkan harus bisa bagaimana menuntun anak tersebut menguatkan kodratnya gitu, Pak. Oh, Jadi iya. Wah, itu yang menjadi komitmen itu, Pak. wah, itulah yang sebetulnya yang menjadi inti itu mungkin, Pak, ya, Ya, inti. Jadi pengawasan, Pak, ya. ya, Wah, ini bagus sekali, Pak, ini. Kalau menurut saya dengan pengawasan itu mungkin akan lebih bisa mengarahkan siswa, Pak, ya, betul. langkah-langkah tadi dengan menyalurkan energi kepada kegiatan lain, kemudian menanyai siswanya secara apa, pribadi, menanyakan kepada orang tuanya, menyamakan persepsi dengan rekan sejawat, itu sebuah langkah yang menurut saya sudah sistematis, Pak. Ya, Loh, kalau menurut saya ini sudah ini ya, Pak, sebetulnya kesulitan Bapak itu sudah terpecahkan, Pak, ya, baik. sebetulnya. Ya, Sudah ya, Pak. terpecahkan, Pak, Hanya alhamdulillah. saja kalau sebelumnya saya masih ragu, Pak. Apa yang Oh, harus saya lakukan dulu, apa yang terlebih dahulu. Jadi langkah strategis tadi seperti pertanyaan Bapak. Langkah strategis apa sih? Nah, akhirnya dengan bantuan Bapak ya bisa terungkap juga gitu, Pak. oh iya, Pak. Mudah-mudahan ini memang bisa membantu Bapak mudah-mudahan, Pak, ya. Amin. Apa yang saya tadi tanyakan itu betul-betul bisa membantu Bapak, Bapak sendiri ya tadi yang menemukan Iya, optimanya, Pak, ya. iya betul betul, Iya, Pak. alhamdulillah, Iya, ya. Itu mungkin, Pak, mungkin sudah ini, Pak, sudah terpecahkan, Pak, ya. iya, Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi, Pak, di lain waktu, Pak, ya. iya, Pak. Kalau misalnya sudah ada perkembangan, Pak, ya. Iya, Iya. baik. Itu Baik, mungkin, Pak, pertemuan kita hari ini, Pak, ya. Terima betul. kasih. Terima kasih juga saya, Pak, sudah Iya, diberikan solusi, kemudian sudah diajak berpikir terbuka gitu supaya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih, Pak. sama-sama, Pak, ya. Saya Ya. tutup, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Denny, coaching-nya lancar tidak? Alhamdulillah, Bu, alhamdulillah sudah lancar. Alhamdulillah, Pasti saya sudah bisa menemukan solusinya, Bu, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Nah, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih, mhm, kira-kira dari kan awal Pak Denny bilang ke saya ingin meningkatkan atau lebih mengembangkan lagi kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya. iya. Nah, apakah kompetensi tersebut sudah dapat tercapai belum Pak? Ya, tadi dengan apa, dengan mungkin tidak sengaja, Bu, bisa terungkap pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali, Bu. Jadi menurut Oke. saya, mungkin saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bagus. Nah, ini pengamatan dari saya tidak hanya mengajukan pertanyaan berbobot ya,
dari awal Pak Denny, sudah sudah menghadirkan, penuh dalam kegiatan ini gitu kan. Kemudian Pak Denny yang saya lihat bersikap terbuka, ingin mencari tahu, mengidentifikasi permasalahan dari Pak Norman ini gitu. Jadi yang saya lihat ini, untuk alur ceritanya sendiri Bapak sudah terlihat gitu, identifikasi masalah yang menjadi indikator yang menurut Bapak tidak dikuasai pun gitu, yang saya amati Bapak sudah bagus gitu. Nah tadi untuk pertanyaan berbobot itu, yang saya baca ada beberapa, ciri gitu ya Pak ya, eee, sebe nah dari ke-5 ciri tersebut Bapak sudah yang pertama sudah merangkum pertanyaan dari Pak Norman, yang kedua tadi Bapak tidak menggunakan kata mengapa atau kenapa gitu yang sebenarnya tadi sudah saya sedikit tadi mengeluarkan Ya. kata tersebut. Nah, kemudian, mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu ya, tidak memberondong dengan pertanyaan, "Oh ini kenapa? Wah Ya. wah wah," gitu, sudah bagus. Kemudian, menggunakan nada suara yang positif dan memperdayakan. Jadi saya tadi sambil mendengarkan sambil, wah ternyata Pak ini luar biasa gitu. Namun sedikit Pak, Alhamdulillah. ini mah bekas kemarin pelatihan, yang latihan itu loh. Nah, untuk sebelum kita mendengarkan yang penuh itu, ada teknik stop itu harus Oh iya, Bu. dilakukan gitu, Pak. Ya meskipun tidak harus memejamkan mata gitu, tapi harus ada jeda Ada gitu dari, Ya. penenangan dari diri dulu, Pak, ya? Oh heeh, iya, gitu, Pak. Soalnya kan siapa biar tahu nanti lupa. coach yang datang itu dalam keadaan marah atau misalkan dalam keadaan takut atau apa, jadi kita ada sesi menenangkan diri dulu Menenangkan gitu. diri Jadi, dulu, iya iya. coach-nya bisa, langsung, bisa dengan secara tenang gitu menyampaikan permasalahannya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah sudah luar biasa gitu. Nah, selanjutnya tadi, karena Bapak ini kan fokusnya di identifikasi masalah gitu deh, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi lain yang ingin Bapak, tingkatkan lagi seperti apa atau apa saja? Iya, mungkin, ketika tadi saya menanyakan solusi-solusi yang bisa diambil oleh Koci, itu saya masih ini sebetulnya masih, penasaran, adakah solusi-solusi selain yang tadi gitu, Bu. Oh, jadi Misalnya ada part yang kelewat mungkin ya? itu dia. Iya. Misalnya saja sebetulnya jadi asosiasi saya Ya. sebetulnya Oh, asosiasi asumsi ya? iya asosiasi. Jadi dalam hati saya itu, wah sebetulnya bisa saja nih, melibatkan ahli gitu ya, melibatkan ahli misalnya psikiater gitu, Ya. agar bisa menggali sebetulnya sifat anak ini Oh seperti iya. apa gitu. Karena tiap orang itu kan punya karakter masing-masing dan Oh. itu punya punya daya titik lemahnya gitu. Nah, titik lemahnya itu yang harus dicari gitu. Dan ya itulah asumsi saya sebetulnya yang Berarti, sebetulnya tidak boleh eee, ya, nah itu asosiasi. sebenarnya kemarin kan kadang, jawaban yang coach sampaikan itu memang, kadang tidak sesuai dengan harapan coach mungkin Nah, ya, Kak, gitu ya. betul, Bu, Nah iya. mungkin kita kita sebagai coach ini berlatih untuk menggiring gitu, istilahnya bukan langsung memberikan asumsi, "Eh, kenapa kamu tidak, panggil staf ahli atau Ya, tenaga gitu. ahli?" Mungkin seperti itu ya, tapi lebih ke, Betul. eee misalkan bisa tidak misalkan kita bertanya, "Apakah Bapak sudah memanggil, bantuan dari pihak luar?" Mungkin Ya, seperti itu iya mungkin iya, ya. Nah, nanti lebih bener. menggiring ke sana. Siap, Pak. Iya. Eee, ada lagi yang lain, ada tambahan lagi, Pak? Itu mungkin, Bu, sementara seperti itu dari saya, Bu. Iya, iyalah. Kalau saya lihat memang sudah luar biasa ini Pak Denny, saya juga banyak belajar dari Pak Denny, mudah-mudahan nanti coaching-coaching selanjutnya yang Pak Denny lakukan dapat berjalan dengan baik sehingga coaching-nya dapat Amin, terima menyelesaikan kasih, Bu, amin. masalah. Ya, Siap Pak amin. Denny, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Bisa? kabarnya Pak Norman nih? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, ya. Bagaimana kabar Bapak? Mudah-mudahan sehat-sehat. Alhamdulillah juga, Pak, alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat nih, Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih saya dengar Bapak nih rencananya hari akan melaksanakan coaching, Pak, ya? Betul, Pak.
Oh, iya. Hari ini saya akan melaksanakan coach. Kebetulan saya dihubungi oleh rekan saya, Iya. oleh Ibu Dini. Beliau memiliki sedikit permasalahan di Mhm. kelasnya dan minta ingin melaksanakan coaching gitu Pak pada hari Iya, ini. iya. Itu Pak. Nah, dari kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan itu, kira-kira nih ya, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan tersebut? Apa, keberhasilan apa yang ingin Bapak capai dari kegiatan coaching tersebut nih, Pak? Ya, harapan saya bisa membantu memberikan solusi dari permasalahan rekan saya itu yaitu Ibu Dini. Kemudian bantuan ini saya itu sebetulnya hanya mengarahkan saja gitu Pak, Mmm, menggali apa yang ada potensi dari Ibu Dini mhm, ini. Jadi memberdayakan potensi yang ada dari Ibu Dini ini. Jadi tidak memberikan solusi, apalagi solusi-solusi mungkin mhm. yang tidak menjadi harapan oleh Ibu Dini ini Oh, gitu Pak. oh, iya. Nah, untuk menggali itu nih, Pak, mungkin Bapak punya teknik teknik tersendiri, Pak, untuk menggali menggali apa, sebetulnya coaching sudah punya solusinya. Nah, untuk menggali solusi dari coaching sendiri itu seperti apa nih, Pak, yang Bapak rencanakan nih, Pak? Rencananya sesuai dengan kemarin yang saya pelajari Pak tentang proses coaching ini, saya akan melaksanakan coaching dengan alur tirta Pak. Iya, 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 Pak. Karena ada tujuan umum, kemudian saya akan mengidentifikasi, kemudian akan menanyakan rencana aksi apa yang nanti akan Ibu Dini lakukan, kemudian tanggung jawabnya nanti seperti apa. Itu yang Oh, akan rencana saya lakukan, Pak. oh, gitu, Pak, ya? Ya, Nah, barangkali sudah cukup, Pak, ya. Jadi Bapak akan melaksanakan coaching dengan alur tirta, Pak, ya? ya, Saya kira ini sudah bagus malah, mudah-mudahan Bapak ini bisa melaksanakan coaching hari ini, dengan coaching Bapak dan, nanti coaching bisa, mengungkap Pak ya, mengungkap solusi-solusi sendiri sehingga bisa menyelesaikan masalahnya oleh dirinya sendiri itu Pak. amin. Nah, Iya. saya berdoa Bapak bisa melaksanakan coaching dengan lancar dan sukses Pak ya. Terima Oh, kasih Pak. iya Pak. Cuman saya juga memohon kepada Bapak nanti Mhm. ketika Bapak mengamati, saya itu yang memiliki kesulitan tuh dalam tahap atau dalam alur identifikasi Pak. Oh Nah gitu. mungkin pada proses ini setelah kemarin saya melaksanakan sesi latihan, kemudian sesi praktik juga pada ruang kolaborasi, mudah-mudahan pada kesempatan ini kemampuan saya atau kompetensi saya dalam mengidentifikasi Iya, iya, iya. permasalahan bisa meningkat. Itu kemampuan identifikasi yang Bapak maksud itu identifikasi masalah, Pak, ya? Betul Pak. Nah, Betul. sebetulnya Bapak itu mengharapkan seperti apa nih, Pak, dari kemampuan tersebut agar Bapak bisa mengembangkan pertanyaan yang bisa mengungkap identifikasi nih, Pak? Yang saya harapkan itu saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak, sehingga Mhm. bisa mengungkap apa yang ada dalam pikiran, termasuk dalam hati coach ini gitu, Pak. Sehingga Iya, iya. tidak ada lagi yang disembunyikan dan ketika setelah selesai proses coaching ini eh, ada solusi yang bisa dilakukan dalam bentuk rencana aksi, Mhm, mhm. gitu, Pak. Itu itu seperti apa nih, Pak, Bapak untuk menggali hal-hal yang tertutup dari coach ini, Pak? Kiat-kiatnya seperti apa nih, Bapak, yang akan Bapak lakukan nih, Pak? Ya, saya akan Bentuk pertanyaannya nih, Pak, bentuk pertanyaannya nih, Pak. ya, bentuk-bentuk pertanyaannya di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan eh, terbuka, Pak. Jadi Mhm. tidak menutup pertanyaan sehingga di sini selama coach itu mengungkapkan eh, permasalahannya dalam kemudian faktor-faktor pendukung permasalahan tersebut tidak terlalu melebar. Nah, Iya, di iya. sini saya akan berikan keleluasaan, kemudian supaya coach ini rileks juga, kemudian memberikan jaminan-jaminan bahwa apa yang disampaikan oleh coach ini akan menjadi rahasia dan yang tahu itu hanya coach dan coaching Dengan gitu Pak. pastinya, iya, iya. Jadi Bapak sudah punya kiat, Pak, ya, bagaimana menggali menggali sesuatu yang masih tertutup di Koci, Pak, ya, dengan strategi Mudah-mudahan, Bapak, iya. mudah-mudahan Oke, Pak. mudah-mudahan, Pak, ya. Ya, Ini
bagaimana ya Pak, nih contoh contoh menggali sesuatu yang masih tertutup nih Pak, Ya. agar proses identifikasi itu bisa betul-betul bisa mengungkap secara mendalam dari apa yang sebetulnya dipendam oleh Koci ini Pak. Eh, Kiat-kiatnya saya mungkin di sini akan eh, pertama saya akan hadir penuh Pak atau Mhm, presence. Kemudian juga saya akan mendengarkan secara aktif apa mhm, yang disampaikan oleh eh, coach ini. Kemudian yang ketiganya saya akan mengajukan pertanyaan berbobot juga sesuai dengan topik yang memang nanti disampaikan oleh coach itu. iya iya. Iya, barangkali ini sudah ini Pak ya, sudah sangat lengkap nih Pak ya, dari tadi bagaimana, eee, alur percakapan yang akan dibangun, kemudian bagaimana menerapkan tadi yang Bapak sampaikan itu prinsip Pak ya, Ya, prinsip coaching, oh Bapak sudah sangat hafal ya. mudah-mudahan Pak. Nah, pasti coaching-nya akan berjalan dengan lancar Pak, mudah-mudahan Pak ya. Amin, Barangkali amin. masih ada yang ingin disampaikan Pak dari Bapak? Saya rasa cukup Pak. Sudah cukup ya? Mudah-mudahan nanti Bapak juga bisa mengevaluasi kegiatan yang saya Mhm. lakukan. Ya, mudah-mudahan Pak saya bisa mengamati dengan baik Pak ya. Baik Iya, Pak. itu mungkin, apa, persiapan kita untuk coaching Pak, mudah-mudahan tadi saya berdoa coaching yang akan Bapak laksanakan bisa lancar dan sukses, bisa Amin, menghasilkan amin, sesuatu yang diharapkan dari coaching Pak ya. Iya, amin. Terima selamat kasih. melaksanakan coaching Pak ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dini, kita lanjutkan. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Norman. Aduh, Bu Dini ini sepertinya terlihat tidak sehat ya, Bu. Iya, Suaranya Pak, sampai hilang seperti ini. betul. Suara saya hilang dari beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu ya. Saya doakan mudah-mudahan Ibu cepat pulih kembali, Bu ya. Bisa Amin, melaksanakan amin. aktivitas yang cukup padat ini, baik di sekolah maupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Nah, ini Bu Din, kemarin Bu Dini eh, ketika bertemu katanya ingin menyampaikan ada sesuatu yang ingin Bu Dini sampaikan terkait dengan pembelajaran di kelas. Apa itu Bu yang menjadi unek-unek atau ganjalan dalam hati Ibu? Mangga silahkan disampaikan. Iya nih, Pak. Jadi, saya kan, sekarang pegang kelas 4B gitu. Ya, Nah, jumlah siswanya tuh ada 38. Nah, hanya satu orang, perempuannya, ya. itu sampai hari ini sepertinya masih kurang percaya diri gitu, Pak, untuk, tampil di depan kelas gitu. Jadi saya tuh bingung bagaimana caranya meningkatkan rasa percaya diri anak, agar anak tersebut mau untuk bicara di depan kelas gitu, Pak. Oh, itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Nah, sebelum Betul, lanjut, ini saya pastikan bahwa eh, apa percakapan kita ini bersifat rahasia, hanya ibu dan saya yang tahu sebagai coach. Kemudian juga nanti mungkin akan disampaikan ke fasilitator, ini hanya untuk proses pembelajaran. Jadi itu mohon apabila nanti saya mengunggah di dalamnya ada video ibu, mohon izin untuk mengunggah video ini. Baik, dari tadi yang Bang. Ibu sampaikan bahwa Ibu itu menemui kendala bahwa ada salah satu anak ini eh, percaya dirinya kurang, Bu ya. Jadi apa ketika disuruh ke depan atau apa ketika disuruh maju gitu ya, itu sulit gitu, Bu ya. Nah, Betul, Pak, betul. yang menjadi harapan Ibu pada pembicaraan ini apa? Yang menjadi harapan Ibu atau tujuan Ibu? Jadi saya ingin nanti itu si anaknya, merasa percaya diri gitu. Jadi ada perkembangan ketika nanti, setelah coaching ini selesai, saya ingin ada perkembangan bahwa anak tersebut mampu untuk berbicara di depan kelas, gitu. Oh, seperti itu. Jadi Iya, Ibu ingin bahwa anak tersebut ini dari 38 anak, Bu ya. Hanya betul, satu ini yang memiliki percaya dirinya yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi.
betul, Nah, Pak, jadi Ibu tuh inginnya itu setelah percakapan ini adanya perubahan, Bu ya. Ada betul perubahan betul. dari anak tersebut menjadi lebih baik. Nah, menurut Ibu ini, eh, percaya dirinya itu apakah hanya pada saat pembelajaran disuruh ke depan atau pada kegiatan-kegiatan lain? Nah, kan saya itu tidak pernah keluar dari kelas gitu, Pak. Kalau Ya, istirahat pun saya tetap di kelas. Nah, kalau misalkan dia berada di teman-temannya gitu, ya, waktunya bermain, kelihatan dia itu, suka ngobrol atau apa gitu, kelihatan tidak tidak pendiam gitu. Makanya ini yang anehnya itu, kok ini biasanya kan, kita, asumsinya kalau anak yang tidak mau ke depan itu anak yang pendiam gitu. ya, Tapi ini lancar aja gitu, Pak. oh ya, Istirahat, main, main gitu. ya, Kegiatan olahraga dia ikuti dengan senang gitu. Nah, kalau misalkan pas pelajaran saya, "Oh, kenapa ini anak tidak mau?" Gitu. ya. Suka gini, nunjukin tangan, "Oh, tidak tidak," gitu, Pak, Oh, kalau misalkan disuruh teh. ya, ya. Jadi, sebetulnya Ibu bisa melihat dua sisi, Bu ya, sudah bisa melihat dua sisi. Yang satu kelebihannya ketika dia melakukan olahraga ya ikut olahraga, ketika bermain ya bermain, berarti sosial anak tersebut sudah Bagus, baik, Bu ya. Hanya saja betul betul. ketika dalam pembelajaran anak tersebut disuruh ke depan itu tidak mau gitu, bahkan Tidak sampai mau, nunjuk-nunjuk tangannya tidak mau gitu ya. betul Nah, betul, Pak. jadi, selama ini gitu, yang Ibu rasakan, eee, kira-kira nih, apa nih Bu yang bisa menyebabkan seperti itu? Kebetulan saya ini, belum sempet komunikasi dengan orang tua ya, Pak, ya. Ya, Tapi, awal pas masuk ajaran baru tuh, kan saya sempet tunjuk, "Siapa yang mau ke depan?" Nah, saya yang main itu, Pak, yang permainan nyanyi sambil oh ya, ngelempar kertas. Nah, itu saya lakukan hal itu dan berhenti di anak tersebut gitu. Nah, ketika saya suruh maju karena saya tidak tahu gitu sifatnya gitu, ya. anak tersebut tiba-tiba nangis. Nah, itu kan Oh, panik, "Wah, kenapa ini disuruh ke depan?" Pas pas saya, "Oh, ya udah geser lagi ke teman yang lain." Tapi, dari awal masuk sampai sekarang kan udah 2 bulan berjalan ya. gitu, memang sudah agak mending gitu, Pak. Oh, sudah ada Kalau perubahan. misalkan posisinya dia disuruhnya misalkan, eee, "Nak, coba baca halaman sekian." Nah, awalnya memang dia tidak mau, Pak, untuk awal-awal masuk itu mungkin saya rasa, "Oh, apa jangan-jangan guru baru?" Gitu, Pak. Ya, Nah, tapi setelah 1 bulan itu masih agak meningkat lah. Dia ya. udah mau, membaca tapi sambil duduk gitu di tempatnya Oh, gitu, di Pak. Nah, tempatnya itu ya. mungkin sedikit perkembangan, tapi untuk mengobrol sama orang tua saya masih belum lakukan gitu, Pak. Oh, masih belum dilakukan. Nah, ini, eee, jika melihat Bu ya, bahwa anak tersebut sebetulnya memiliki kekuatan kan tadi yang Ibu sampaikan bahwa, Betul. mau bersosialisasi, jadi masalah sosialisasinya tidak ada masalah. Nah, ini saya kembali kepada Ibu, ini menurut Ibu ini, apakah memang percaya diri anak tersebut apa bisa ditingkatkan gitu, Bu? Saya yakin ya, Pak, Ya, ini anak ini karena memiliki potensi gitu, dari nilai penilaian harian, ujian apa, tertulis gitu, PTS kemarin, ini, istilahnya ini anak tidak, eee, ada berada di level sedang ke atas gitu, Pak, kelompok oh sedang ya, ke atas gitu. Jadi, oh, apa yang membuat anak ini tidak merasa percaya diri gitu, padahal dia mampu gitu, Pak. ya, Nah, tapi sejauh ini yang saya lihat, karena dari awal sampai 3 bulan ini ada perkembangan meskipun cuma sedikit sedikit gitu. ya. Nah, saya berharapnya harapan saya itu anak tersebut masih bisa mengembangkan diri lagi gitu, Pak. Baik, baik. Ya, jadi sedikit ada perkembangan pun itu Betul. sesuatu yang sudah luar biasa yang Ibu lakukan. Nah, kekuatan atau potensi Ibu sendiri ini dalam mengembangkan anak tersebut supaya meningkat nih percaya dirinya, apa nih Ibu yang Ibu miliki? Apa ya, Pak, kalau saya sih begini, Pak, eee selama saya meminta anak untuk tampil di depan gitu, saya itu, tidak pernah memarahi gitu, kalau Ya, misalkan anak tersebut salah gitu. Jadi saya tidak pernah menegur kalau misalkan salah, "Wah, bagus sekali," tapi ya, nanti, ininya
tolong diperbaiki ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi saya tidak pernah marah-marah, Tidak mungkin itu pernah salah marah. satu kompetensi ya, Pak, ya, biar Ya, anak bisa ya, berani di depan. ya, ya, ya. Alhamdulillah Ibu sudah memiliki kompetensi sabar Bu ya. Walaupun anak seperti itu, pasti Ibu punya perasaan bahwa, aduh ini dari 38 anak, hanya satu ini yang Ya, iya iya. sulit untuk dikembangkan gitu Bu Ini ya. kenapa gitu ya, Pak? Apa gitu, jadi Oh gitu, tanda betul. tanya terus Bu ya, sampai Ibu kemarin menghubungi saya ingin menyampaikan itu, ini bagaimana solusinya gitu. Nah, tadi kekuatan kelemahan anak sudah Ibu identifikasi, kemudian Ibu juga kekuatan kelemahan Ibu sudah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira ini strategi apa ini Bu yang Ibu akan lakukan untuk bisa meningkatkan percaya diri anak tersebut, Bu? Begini Pak, tadi kan sebelum coaching sama Bapak itu saya searching-searching dulu nih, Ya, aduh apa sih yang harus saya lakukan gitu. Mungkin ada beberapa, strategi pembelajaran yang bisa saya lakukan gitu. Setelah kemarin saya melaksanakan kegiatan belajar yang diferensiasi dan PSE itu, ya, saya pikir, "Oh ada kemajuan nih Pak." ya. Jadi ketika diskusi, apa, presentasi diskusi, nah anak itu sudah mau ke depan tapi mungkin rame-rame gitu Oh Pak. iya, Nah iya. iya. Nah, oh saya harus mengembangkan apa lagi nih? Nah rencananya sih, strategi saya itu ke depannya, eee, kegiatan diskusi ini akan lebih sering, bukan lebih sering sih, kalau misalkan memang membutuhkan untuk diskusi kelompok berarti akan saya lakukan. Nah, untuk presentasinya mungkin nanti akan saya siasati dengan semakin berkurang gitu. Oh Jadi yang ya, awalnya 4 nanti mungkin saya akan bilang, ya, "Coba 2 aja, 2 perwakilan." Nah mungkin seperti itu, Pak. ya, Yang ketiga mungkin saya akan, itu rencananya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kalau misalkan dia bermain, dia berolahraga, kok dia bisa terlibat aktif gitu. Nah, ya. pembelajaran ini gimana? Nah, saya sedang mencari, permainan-permainan yang bisa dilakukan di dalam kelas gitu, yang bisa anak tersebut aktif, dan percaya diri gitu, Pak. Ya, baik. Itu Kira-kira menurut Bapak gimana? Oh, sudah bagus ya, belum? ini strateginya sudah sungguh luar biasa ini Bu yang Ibu lakukan sehingga ada peningkatan dari yang awalnya memang tidak mau atau tidak memiliki percaya diri sama sekali, ini sudah mulai ada peningkatan percaya dirinya. Ibu apa di sana akan melaksanakan searching, kemudian eh, strategi juga itu nanti akan Ibu tingkatkan strategi pembelajaran termasuk nanti menggunakan metode diskusi juga, Betul, kemudian presentasi yang lama-kelamaan itu akan mengurangi misalnya dari jumlah kelompok 4 menjadi 3 2 bahkan nanti mudah-mudahan harapan Ibu kan ke depannya itu iya, satu Bu ya, satu orang betul itu betul, bisa Pak. percaya dirinya lebih baik. Nah, ini kan Bu, Ibu itu menangani 38 anak Bu ya. Dan satu anak ini yang menurut Ibu percaya dirinya masih kurang. Nah, ketika Ibu menerapkan strategi-strategi tersebut, itu tentunya ketika Ibu berfokus pada satu anak ini, tentunya Ibu juga kan harus berfokus juga pada 37 anak. Nah, ini apakah ini akan menjadikan kendala bagi Ibu dan bagaimana solusinya supaya satu anak ini meningkat percaya dirinya dan yang 37 juga tidak terbengkalai gitu, Bu? Jadi gini, Pak, saya itu selalu menerapkan gini ke anak-anak, teman kalian yang di depan itu saya suka mewanti-wanti, tolong jangan kan, awal pembelajaran itu kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Nah, salah satunya dengan menyayangi teman. Nah, menyayangi teman di sini saya suka bilang, kalau misalkan ada teman yang salah di depan, tolong jangan diketawakan Ya, atau, ya jangan dieceng-ceng-cengin gitu, ya, baik itu saat pembelajaran atau setelah pembelajaran. Nah, alhamdulillah yang saya perhatikan teman-teman yang lain pun, membantu gitu, membantu, Pak. iya. Dalam kan diskusi itu kan kalau misalkan berkelompok saya lihat mereka, saling membantu gitu. Nah Alhamdulillah. mhm, jadi terus kemudian pada saat presentasi karena sepertinya mereka juga sudah tahu karakter, anak ini gitu. Jadi kadang, eee, nyempil gitu di Ya, pinggir, ya, tidak ya, tidak apa-apa yang penting ikut ikut nimbrung gini aja nggak apa-apalah, ikut ya. nongol kepalanya aja gitu. Nah, saya suka terapkan kepada anak-anak seperti itu dan alhamdulillah menurut saya tidak ada
jadi meskipun saya mengembangkan satu orang gitu, Ya. tapi yang saya lihat saya juga mengembangkan yang lain, misalkan Oh, potensinya ya. yang lain seperti peduli atau kasih sayang mungkin Ya. seperti itu, Pak. Ya, sudah luar biasa itu, Bu. Jadi Oh, siap. ketika, satu orang ini niat Ibu mengembangkan satu orang, percaya dirinya, tapi yang 37 itu betul-betul dikembangkan juga. Ini bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ini sudah luar biasa ini, Bu. Nah, ini yang menjadi tolak ukur Ibu, tolak ukur keberhasilan Ibu ini dari strategi yang dilaksanakan apa, Bu? Tolak ukurnya kalau saya, bisa rinci mah, yang penting untuk sekarang gitu Pak, Ya, setelah rencana ini yang tadi saya, sodorkan kepada Bapak, ya, saya kerjakan. Nah, saya ingin melihatnya tuh tidak apa-apa misalkan Nadipa mau ke berdiri di depan kelas dengan membaca bukunya saja tidak apa-apa gitu. ya. Sampai poin sana juga itu menurut Sudah saya udah bagus, mau sendiri gitu ke depan. luar biasa, Bu, Meskipun ya. memakai teks atau bawa buku untuk menutupin wajahnya tuh, saya mau sampai sana gitu, Pak. Oh, iya. Baik, itu yang menjadi indikator Mhm, keberhasilan. Sebetulnya nggak iya. muluk-muluk, Bu, ya. Hanya Iya anak betul. mau maju ke depan, Nah kemudian itu, membaca, itu menjadi tolak ukur iya. keberhasilan. Nah, Soalnya kan Pak, kalau misalkan saya runut gitu dari ya, kejadian dulu, dari mulai nangis nih, ya, nangis, terus tiap disuruh meskipun di, bangku suka ya, bilang, "Ah, tidak tidak tidak," gitu kan. Nah, terus sampai kemarin saya, coba, yang estafet membaca, ya, alhamdulillah dia ya, mau, tapi mungkin dia di apa, masih di, bangkunya gitu. Nah, ya, sekarang saya ingin mencobanya dia untuk bisa tampil ke depan, tampil ke percaya depan. dirinya dulu aja gitu ke depan. Ya, Ya ya. mudah-mudahan berikutnya mah nanti coaching lagi, bisa mampu tanpa buku Tanpa misalkan buku, ya, ya. Itu sebetulnya indikator keberhasilannya, Bu, ya. Nah, ini gitu. tentunya tadi Ibu ada strategi, kemudian ada kendala juga, kemudian Ibu sudah sampaikan apa harapan atau tujuan serta indikator keberhasilannya. Lalu faktor apa saja ini, Bu, yang Ibu harapkan, yang menjadi dukungan terhadap strategi-strategi yang tadi Ibu sampaikan? Dukungan, Kalau saya mungkin yang pertama kan karena ini di dalam kelas gitu. ya, Saya ingin, mendapat bantuan dukungan dari teman-temannya gitu. Jadi, mereka menyemangati kalau misalkan Nadifa ke depan tuh tepuk tangan atau oh, apa iya, gitu iya, yang membuat, anak tersebut, mau gitu untuk, eee, ber berbicara atau, presentasi di depan kelas. Nah, mungkin yang kedua saya akan hubungi orang tuanya gitu ya, Pak, ya. ya, Soalnya kan terkadang, apakah sama gitu kalau di rumah seperti ini gitu, atau misalkan berbeda gitu. Nah, saya ingin, ada komunikasi gitu dengan orang tuanya, bagaimana caranya supaya anak ini tuh mau ke depan gitu. Atau mungkin nanti gimana Pak kalau misalkan saya memberikan tugas, membuat sebuah video percakapan atau wawancara. Nah, kebetulan kan sekarang tuh ada kegiatan wawancara gitu, Pak. ya, Nah, gimana kalau misalkan saya melibatkan orang tua, jadi kelihatan gitu, anak ini tampil percaya di depan kamera, tidak gitu. ya. Apa bagus juga nggak, Pak, ya? Baik, ini, eee, strategi lanjutan tadi yang Ibu sampaikan, Bu, ya, setelah Betul, tadi Ibu bagaimana menerapkan strategi atau menyampaikan strategi dalam pembelajaran. Nah, pada strategi ini Ibu, ingin melibatkan orang tua, kemudian betul. untuk melihat percaya dirinya itu Ibu ingin membuatkan video, ini sungguh luar biasa, Bu, menurut saya. Ide yang sangat bagus, bagaimana kita di sekolah itu kan hanya apa sebentar, Bu, ya kita ketemu Betul sama betul anak-anak, sekali, sedangkan Pak, kalau anak-anak itu lebih lama di di sekolah, rumah. maaf di rumah ya. Iya. Nah, bagaimana bagaimana ini komitmen Ibu ini untuk menerapkan strategi-strategi yang baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran itu? Mungkin komitmen saya ini seperti yang telah tadi saya ucapkan ya, Pak. Untuk rencana ini mudah-mudahan dalam seminggu ini bisa terrealisasi gitu. Karena semakin cepat kan semakin baik gitu. Saya inginnya, aduh ingin buru-buru melihat nih, tapi saya juga tidak akan menekan gitu, Pak. Nah, Kalau misalkan memang masih, anak ini masih, dalam tahap tidak percaya diri gitu, masih tetap gitu, oh berarti saya akan menunggu lagi gitu. Saya akan, menjaga untuk, membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi di kelas gitu, menjaga oh, komitmen betul. saya. Terus kemudian saya mungkin lebih intens lagi gitu, terhadap orang tua dan mungkin
saya juga akan meminta bantuan guru lain gitu, Pak, Oh iya. menjaga komitmen ini gitu. Iya, baik. Itu sudah Ibu sudah sangat komitmen, sudah bagus. Jadi strategi-strategi yang Ibu jalankan itu akan Ibu laksanakan dengan penuh komitmen. Nah, ini sekarang itu kan kita sudah berada di ujung pembicaraan, Bu ya. Sudah ada di ujung obrolan. Ini menurut Ibu kita kaitkan dengan tadi tujuan awal Ibu ingin meningkatkan percaya diri seorang anak dari 37 anak, dari 38 ini satu orang yang percaya dirinya kurang, 37 yang sudah baik. Apakah sudah tercapai belum, Bu, melalui pembicaraan ini? Alhamdulillah tadinya saya ragu apakah misalkan strategi yang saya sudah rencanakan ini bagus tidak ya. Nah, tapi setelah proses coaching ini alhamdulillah saya mendapat pencerahan dari Bapak, oh ternyata bisa nih diterapkan. Jadi alhamdulillah saya sedikit tercerahkan Pak dengan bantuan Pak Norman, luar biasa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kalau Ibu tercerahkan. Jika berkenan, Ibu, tapi sebelumnya saya minta Ibu tarik nafas, tenang dulu, karena sepertinya Ibu terengah-engah, Bu ya. Ya, ini Iya Pak, melawan saya flu dan saya batuk juga. satu sisi bersemangat tadi, satu sisi, Masih ya, galau gitu. ya ditenangkan dulu sebelum saya minta coba Ibu menceritakan menggunakan satu atau dua kalimat pendek tentang bagaimana proses coaching ini. Eee, Luar biasa membuat beban saya, sedikit terasa ringan, Pak. Mungkin banyaknya nanti setelah, melaksanakan rencananya. Apalagi kalau sudah Organisasi. tercapainya, terima kasih banyak bantuannya, Pak. Sama-sama. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung obrolan dan Ibu tadi sampaikan bahwa 1 minggu ke depan ingin melihat Bu ya bagaimana progres hasil rencana aksi yang akan Ibu terapkan dengan penuh komitmen. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah mempercayai saya untuk menjadi teman ngobrol teman kucing ini. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini permasalahan yang Ibu hadapi saat ini setidaknya bisa berkurang dan kedepannya saya berharap bisa hilang Bu ya, anak tersebut bisa memiliki percaya diri yang sama dengan anak-anak yang lain, bahkan karena memang anak ini perlu dibimbing secara khusus, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan anak ini akan memiliki percaya diri yang lebih baik daripada anak-anak yang lain. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat menerapkan rencana aksi Ibu. Mudah-mudahan nanti 1-2 minggu ke depan saya ingin mendengar progres rencana aksi Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan coaching seperti ini lagi. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Iya, Pak, sudah selesai Pak ya coachingnya Pak ya? Sudah selesai. Alhamdulillah. Nih, bagaimana Pak? Apakah Bapak tadi sudah bisa mencapai harapan Bapak Pak dari proses coaching yang telah Bapak laksanakan Pak? Baik, ini Pak Denny yang menjadi pertanyaan sebetulnya kemarin yang ditampilkan dalam sesi elaborasi Pak ya. Itu adalah salah satunya pertanyaan saya ini Pak. Dan saya kadang seperti itu. Jadi bagaimana kalau misalnya alur Tirta ini tertukar Pak? Atau Iya, misalnya mengulang antara misalnya kita sudah di tujuan umum, identifikasi, kemudian ke rencana aksi, kemudian ke identifikasi lagi karena saya rasa masih ada hal-hal yang perlu digali gitu Pak. perlu Nah, digali. kelemahan saya itu yang saya rasakan seperti itu Pak, ketika sudah hampir di akhir ternyata terbesitlah kembali lagi gitu untuk menguatkan strategi maupun tanggung jawab dari coach ini. Iya. Memang tadi saya lihat tadi dari prinsip coaching sudah sangat nampak Pak ya. Bapak bisa present dengan sempurna, kemudian mendengarkan arti juga terlihat dari raut muka ya. Kemudian pertanyaan juga sangat berbobot Pak ya. Terima kasih Kemudian Pak. alur tirta memang tadi saya lihat memang itu Pak ada yang berputar itu Pak Betul, ya, ada yang berputar Pak. Betul. Tapi itu menurut saya justru jadi menambah ini Pak, menambah kaya solusi itu Pak ya sebetulnya, kalau Iya, menurut saya.
Iya, Pak. Nah, Mas, misalnya memang, eee, ini apakah ini tidak Pak, apakah menjadi efek kurang baik tidak bagi coaching-nya? Sehingga ini solusi-solusi yang di ini, fokusnya yang mana gitu fokusnya, kalau Iya, banyak solusi yang disampaikan oleh coach sendiri gitu. iya. Itu menurut Bapak gimana itu, Pak? Eee, Kalau menurut saya tadi, ini kan nah seperti inilah yang tadi disampaikan Heeh, juga sesuatu hal yang memang di luar ekspektasi gitu, Pak. iya, Ketika, kita bertanya, ternyata tadi strategi yang disampaikan oleh coach itu yang di awal sudah, nampak, Pak, ya, bahwa, iya, iya, solusi-solusi yang akan dilaksanakan di dalam kelas dan di dalam pembelajaran. betul, Nah, ternyata di pembicaraan selanjutnya ada lagi strategi yang akan melibatkan orang tua gitu. Nah, sehingga iya, di situ saya perlu menggali lagi ke atas, Pak. Jadi di betul, identifikasinya kita identifikasi lagi apa yang menjadi kekuatan dari guru tersebut atau dari coach tersebut sehingga ketika menjalankan rencana aksi yang melibatkan pihak luar itu tidak menemukan kendala gitu, Pak. mhm. Itu menurut Bapak lebih menguatkan atau justru akan menjadi fokusnya apa, berpencar itu fokusnya, jadi tidak fokus pada satu solusi. Itu menguatkan atau bagaimana tuh, Pak? Kalau Menurut menurut saya justru menguatkan, Pak. menguatkan, Mungkin Pak, ketika ketika tadi di pembicaraan awal, coach ini tidak terfikirkan kalau akan melibatkan iya, orang iya, tua misalnya. Jadi coach ingin melihat atau apa memperoleh solusi itu yang ada dalam kelas tersebut. Jadi mhm, melibatkan teman-temannya atau anak murid-muridnya serta melibatkan coach itu sendiri. Tapi iya, ketika dalam penggalian terus gitu, ketika kita akan memberikan solusi atau strategi menggali solusi dari coach itu, ternyata terfikir, oh ini perlu juga pelibatan orang tua gitu. iya, 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 Perlu juga strategi lain, misalnya membuat video percakapan gitu, sehingga di sana saya menurut saya lebih menguatkan, Pak. mmm, Lebih menguatkan. Walaupun berputar tapi lebih menguatkan kalau menurut lebih saya. menguatkan. Ya, Pastinya sependapat, Pak. Tadi saya juga sempat berpikir, memang, solusi yang berkembang di belakang itu justru menguatkan menguatkan menurut saya juga. Hanya betul, Pak. jadi saya tanyakan untuk meyakinkan saja, Pak, ya, soal itu. Ya, Terus ya, kemarin juga kan kata instruktur itu, ya. eee, alur tirta itu tidak mesti seperti tangga, Pak, ya. Ya, Bisa menjadi spiral gitu, Pak, ya. ya Bisa bisa menjadi spiral, betul. bertukar-tukar, bisa bertukar-tukar. Ya, Dan itu memang keterampilan, Pak, itu. betul. Keterampilan dari coach-nya Bet sudah itu ya. ya. Butuh Keterampilan latihan, butuh diasah, Pak, karena iya betul. merangkai kata menjadi sebuah kalimat, apalagi menjadi sebuah pertanyaan berbobot, Iya, bukan hal yang mudah gitu, Pak. benar yang bukan. Ya, Sehingga saya belajar nih, Pak, dari Bapak nih ya, untuk terus sama, menggali. Pak. Emang enggak? Ya, ini saya bersyukur sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan hebat ini yang guru-guru CGP Mhm, Kota Cimahi ini luar biasa, Pak. iya, Menurut saya hebat. banyak belajar juga dari Bapak, Bu Dini, Iya, dan boleh, Pak, ya. rekan-rekannya, Pak. Ya barangkali ini ya, Pak, untuk proses kita hari ini sudah